menyampaikan tentang wawasan kebangsaan global tentang kebinekaan Indonesia, yaitu Indonesia yang harmoni. Kira-kira ada yang tahu nggak kebinekaan Indonesia itu apa? Coba Asri Listiaya, kebinekaan Indonesia. Kira-kira maksudnya apa? Bineka artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, artinya jadi kebinekaan Indonesia itu adalah di dalam negara Indonesia itu terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda ya. Dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua itu berbeda-beda. Baik suku bangsanya, adat istiadatnya, budaya perangainya maupun agamanya ya. Nah, di sini Bapak yang menyampaikan bahwa pada materi ini, wawasan kebangsaan global ini, kalian bisa memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu menganalisa penyebab kerentanan akan kebinekaan dan memahami nilai-nilai profil pelajar Pancasila serta cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sini Bapak akan bertanya tentang toleransi. Mungkin kata toleransi ini sering kalian dengar ya, mungkin dari SD, SMP juga sering mendengar, tapi nggak tahu apakah kalian itu paham atau tidak ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kira-kira apa yang dimaksud dengan toleransi. Sania Dewi ada? Iya. Toleransi merupakan sifat saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak orang lain, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Ya, jadi di sini saling menghormati, saling menghargai ya. Meskipun kita berbeda dengan yang lain, tapi kita tidak merasa paling benar, kita tidak merasa paling bagus, kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu lebih baik dari orang lain. Nah, kemudian Bapak tanya lagi untuk Resa ada? Bagaimana kalau misalnya di lingkungan yang Resa tinggali, baik di rumah maupun sekolah, tidak ada yang namanya toleransi, apa yang akan terjadi? Suci Sapitri. Bisa menyebabkan kecemburuan sosial, bahkan terjadinya konflik. Bisa menjadikan kecemburuan sosial, bahkan terjadi konflik. Mungkin kalian pernah lihat di televisi sekarang di provinsi yang paling ujung yaitu Papua, itu sedang terjadi yang namanya konflik. Konflik apa? Ada yang tahu? Konflik ya, ada organisasi yang namanya Organisasi Papua Merdeka, di mana organisasi tersebut itu berusaha untuk membuat terjadinya perpecahan ya, baik antara masyarakat sipil dengan aparat militer. Nah itu karena terjadinya intoleransi atau tidak ada yang namanya toleransi. Tadi ditanya kalau tidak ada toleransi apa yang akan terjadi? Nah sekarang Bapak tanya, apakah kita bisa hidup tenang jika tidak ada toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan. Akan tenang atau tidak? Tidak tenang karena tidak adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Ya, sehingga tadi ya bisa menimbulkan konflik, terjadi masalah, menjadi adanya ketidaknyamanan ya, di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada gambar dan tulisan ya, Bapak ini Rani ada? Ada Rani ya. Untuk gambar yang pertama ini kira-kira toleransi agama atau budaya? Agama ya. Kenapa toleransi agama? Karena ada berbagai agama. Ada agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, sama Protestan dan Konghucu. Ini ada ya, dilambangkan atau digambarkan tokoh-tokohnya ya, yang menggunakan berbagai atribut atau busana ya. Oke, betul ya. Yang satu lagi, gambar yang kedua, berarti toleransi budaya.
Nah, di sini juga mungkin yang kalian rasakan di sekolah ya, ada beberapa praktek baik yang dilakukan di sekolah. Contohnya setiap Kamis dibiasakan menggunakan pakaian adat. Kalau untuk kalian mungkin tidak pakaian adat, tapi pakaian yang biru ya, yang sekarang ini dipakai bukan hari Kamis ya. Tapi kalau para guru di sekolah kita ini biasanya menggunakan pakaian adat, bisa pakai pangsi, pakaian hitam-hitam atau pakaian batik ya. Seperti Bapak pakai ini batik. Kalau ini batiknya batik Jawa atau batik mana yang penting pakai batik. Dan untuk waktunya sholat ya, seperti yang barusan kalian lakukan, waktunya sholat maka dilakukan sholat berjamaah meskipun dilakukan secara bergiliran ya, laki-laki dulu kemudian perempuan. Nah, kira-kira dari uraian yang tadi disampaikan, baik berupa tanya jawab maupun yang Bapak sampaikan di depan, kira-kira menurut Egi, ada Egi? Ada. Menurut Egi Ayu Putri, apa yang dimaksud dengan toleransi? Bisa diperjelas kembali? Toleransi itu apa? Sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak melaksanakan kehendak, serta tidak mencela atau menghina agama lain atau budaya lain dengan alasan apapun. Ya, jadi balik lagi, sikap saling menghormati, tidak memaksakan, saling menghargai. Kemudian, jika tidak ada toleransi di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, Bapak tanya tadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah udah ya. Kalau di lingkungan sekolah tidak ada yang namanya toleransi. Kalau Meli Andra ini apa yang akan dirasakan? Gimana Mel? Tadi mungkin sudah disampaikan, tapi ini menurut Meli ya, yang dirasakan kalau tidak ada toleransi akan seperti apa? Akan merasa sedih, akan merasa marah, akan merasa apa? Sedih. Kenapa sedih? Karena tidak ada sikap saling menghargai, tidak ada sikap saling menghormati. Coba Najwa Fauzia, ada? Najwa Fauzia, kalau misalnya Najwa menjadi seseorang yang mempunyai kekuasaan, apa yang akan dilakukan supaya bisa hidup berdampingan dengan damai, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Bila Najwa memiliki kekuasaan, ya. Kekuasaan sebagai apa? Mungkin kepala desa, mungkin ketua RW, mungkin kalau misalnya ingin hidup damai, apa yang akan dilakukan atau apa yang disampaikan kepada warganya? Membuat peraturan supaya masyarakat itu saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak. Gitu. Kalau misalnya hal itu terjadi, maka tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada yang namanya pertengkaran, ya. Baik misalnya satu suku, satu agama, apalagi berbeda agama, ya. Beda suku, beda agama, itu mungkin saja ya karena perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan itu bisa menjadikan konflik. Oke, selanjutnya Bapak akan sampaikan lagi tentang toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai antar individu maupun antar kelompok lingkungan masyarakat tertentu. Sikap toleransi ini harus dikedepankan ya agar dapat menghadapi yang namanya perbedaan. Karena biasanya terjadinya masalah itu gara-gara cara menanggapi perbedaan itu dengan cara yang salah. Nah, lawan dari toleransi itu adalah intoleransi. Artinya sikap abai atau ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sikap abai itu berarti mengabaikan atau mengacuhkan ya, atau tidak peduli terhadap apa yang di sekitarnya. Biarin gue semua gue. Nah, di sini ada beberapa praktek baik, ada di lingkungan sekolah ya. Setiap hari kalian baru pakaian adat dan hari Jumat menggunakan pakaian keagamaan. Ada mungkin di sini ada pesantren ya. Santri yang berbeda suku atau budaya dari daerah lain disatukan supaya saling mengenal dan bisa melakukan toleransi ya.
Jadi disatukan itu sengaja yang jauh misalnya. Jadi kalau misalnya di sini yang orang Garut jangan sama orang Garut lagi, sama orang Padang misalnya kalau ada ya. Di sini di pesantren kan ada ya, di Anur di sini ada pesantren. Nah, salah satu cara untuk mengatasi intoleransi itu adalah moderasi ya. Moderasinya jalan tengah itu adalah moderasi atau kalau misalnya disebut moderat ya. Jadi kalau orang-orang moderat itu adalah jalan tengah ya di tengah-tengah keberagaman agama. Menurut saya budaya Nusantara seiring sejalan. Jadi maksudnya orang moderasi ini bukan hanya untuk ranah agama, tapi bisa dipraktekkan dalam kearifan lokal atau budaya. Kearifan lokal tahu ya. Jadi misalnya menghargai budaya setempat. Ya. Kemudian di sini juga ada profil pelajar Pancasila. Ya di sini prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila yaitu komitmen kebangsaan. Ya. Dan prinsip bersifat moderat, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikir terbuka dan kritis serta akomodatif. Dan terakhir adalah ini salah satu quotes ya atau kata-kata mutiara dari Presiden RI kita Insinyur Soekarno bahwa negeri ini Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, tapi milik kita semua. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang namanya Indonesia itu adalah milik kita semua. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.